Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita saat ini berada di pertemuan yang ke-18 membahas tentang yang namanya tawabi'. Tawabi ini adalah isim yang mengikuti kata sebelumnya dalam i'rab. Kita lihat ya, mengikuti kata sebelumnya dalam hal i'rab, yaitu dalam status rafa', nasab atau jarnya. Ya, sehingga kita akan menemukan pembahasan tawabi ini tidak khusus di pembahasan rafa' saja, tetapi kita akan menemukannya juga di pembahasan nasab atau jar. Karena intinya dia mengikuti yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya nasab atau mansub, maka tawabi ini juga ikut mansub. Begitu. Ada 4 jenis tawabi. Nah, inilah yang akan kita pelajari secara ringkas. Intinya seperti biasa kita memahami konsep dasarnya, lalu kemudian untuk rincian, detail itu bisa kita sempurnakan sendiri dan tidak terlalu sulit. Yang terpenting adalah memahami bagian dasarnya. Ada 4 jenis tawabi. Yang pertama na'at, yang kedua atof, yang ketiga badal, dan yang keempat adalah taukid. Mari kita bahas tentang 4 hal ini secara singkat. Yang pertama adalah na'at. Na'at adalah kata sifat yang mengikuti mansub, marfu atau majrurnya dari kata yang diterangkan. Kita lihat contoh, ja'ar rajulu at-tayyibu. Nah, perhatikan di sini ar-rajulu rafa' ya, keadaannya marfu. Ingat ya, rafa' marfu ini menunjukkan pada hal yang sama. Jadi tidak ada masalah. Ar-rajulu dia rafa'. Ya, rafa'nya kira-kira karena apa ini? Ya, di situ ada jaa, ada fiil madhi maklum. Nah, sehingga yang sesudahnya adalah fa'il. Nah, ingat pembahasan isim-isim marfu kemarin. Ar-rajulu dia rafa', maka naatnya at-tayyibu juga ikut menjadi rafa'. Makanya at-tayyibu dia sama dengan ar-rajulu, sama-sama dia dalam keadaan rafa' di sini. Ya, telah datang ar-rajulu laki-laki, at-tayyibu yang baik. Naat dia. At-tayyibu adalah naat. Contoh lain adalah ra'aitur rajula at-tayyiba. Aku melihat ar-rajula laki-laki, at-tayyiba yang baik. Ar-rajula nasab. Ar-rajula nasab karena maf'ul bih, nanti kita akan pelajari. Dan naatnya otomatis juga ikut menjadi nasab. Lihatlah at-tayyibah. Dia sama-sama nasab, begitu. Inilah tentang naat, sifat ya. Selanjutnya adalah yang namanya atof. Atof mengikuti kata yang sebelumnya dengan diperantarai oleh huruf atof. Huruf atof ini kita bisa lihat. Ada wa, fa, thumma, au, lakin, dan bal. Ini adalah huruf-huruf atof. Kita perlu menghafalnya. Dan menghafalnya insyaAllah tidak terlalu sulit ya. Dengan mengulang-ulang saja kita akan jadi familiar dengan huruf-huruf ini dan kita mengetahui dia merupakan huruf atof. Kita lihat contoh. Ja'a Zaidun. Zaidun sama seperti yang tadi sudah dilewati contohnya, adalah fa'il. Fa'il yang marfu. Ya, yang namanya fa'il dia marfu. Wa aliyun. Nah, ada huruf ataf di situ. Maka aliyun menjadi rafa karena sebelumnya dia dalam keadaan rafa. Ya, Zaidunnya rafa. Ingat, ataf dia mengikuti yang sebelumnya. Sehingga artinya ini rafa dikarenakan yang sebelumnya adalah rafa, seperti itu. Contoh yang lain,
Jaa Zaidun fa'aliyun. Aliyun ini rofa karena mengikuti yang sebelumnya. Kalau Zaidunnya rofa karena ada jaa, begitu. Zaidun adalah fa'il, makanya dia rofa. Aliyun rofa lantaran dia ataf, ada fa di situ. Selanjutnya badal. Ya, badal ini adalah isim pengganti. Lihat ya istilahnya di sini. Badal adalah isim pengganti yang mengikuti kata sebelumnya. Kata yang digantikan. Nah, motif kenapa kata sebelumnya itu digantikan, ini ada berbagai bentuk. Inilah yang akan kita bahas di pembahasan badal ini. Jadi badal adalah isim pengganti yang mengikuti kata sebelumnya dalam hal i'rab. Kita lihat jenis badal, ada badal kul, penggantian secara keseluruhan, ada badal yang lain lagi. Ya, ada badal ba'at. Nah, kita lihat contoh badal kul dulu. Qara'tul kitaba an-nahwa. Saya membaca kitab. Al-kitaba di sini dia nasab atau mansub karena maf'ul bih, objek ya. Saya membaca kitab. An-nahwa. Kenapa muncul di sini an-nahwa? An-nahwa muncul nah karena dia adalah badal. Qara'tu an-nahwa, seperti itu. Jadi al-kitabah di sini dan juga an-nahwa ini sama. Kalau kita hilangkan salah satunya itu bisa. Qara'tu an-nahwa. Saya membaca kitab nahwu misalnya begitu. Kan bisa. Walaupun tidak ada alkitab di sini. Ya, tidak ada kata alkitabah. Ini disebut badal kul, penggantian secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah badal ba'd, penggantian sebagian. Contoh, akaltu at-tufahata nisfaha. Akaltu at-tufahata nisfaha. Saya makan apel. Ya, ini qaf ini keliru ya. Akaltu at-tufahata, tufahata nasab ya, sebab dia objek yang dimakan ya. Saya makan apel nisfaha, separuhnya. Kenapa ini nisfa? Karena dia badal. Dia badal dari at-tufahata, makanya mengikuti ya nisfa, seperti itu. Ini penggantian sebagian karena kan yang dimakan hanya sebagian saja. Akal tufahata nisfaha. Nisfa adalah badal, tetapi bukan penggantian keseluruhan, tetapi sebagian saja, begitu. Ada kemudian badal istimal, ya penggantian dalam aspek maknawi, secara maknawi. Contohnya a'jabani zaidun. A'jaba adalah fi'il maklum, fi'il madhi dia. Zaidun di sini adalah fa'il. Zaidun adalah fa'il. Khuluquhu di sini adalah sesuatu yang maknawi. Ya, kita lihat terjemahannya. Saya kagum pada Zaid, akhlaknya. Nah, akhlak Zaid yang membuat kagum. Maka Zaidun di sini adalah fa'il, khuluquhu di sini badal. Karena akhlak adalah sesuatu yang ada pada Zaid, khuluquhu. Makanya dia dikatakan badal juga, tetapi kategorinya badal istimal. Ya, penggantian dalam aspek maknawi yang ada pada yang disebutkan dalam kalimat tersebut. Dalam contoh ini adalah Zaidun. Khuluquhu adalah bagian dari Zaid, makanya disebut dengan badal istimal. Intinya khuluquhu di sini menjadi rafa atau marfu karena dia mengikuti Zaidun, ya, mengikuti Zaidun di sini. Yang keempat adalah badal ghalat, ya, koreksi pada kata sebelumnya. Kita meralat ucapan, ya, meralat ucapan dalam bahasa Arab itu juga ada dan bentuknya sama dengan yang sebelumnya. Contoh, zaroni zaidun aliyun. Nah, zaroni zaidun aliyun. Zaid awalnya dia mengatakan zaid, ya. Awalnya dia mengatakan zaidun. Kemudian aliyun. Nah, terjemahannya zaid, nah, maksudnya Ali,
telah mengunjungi saya. Nah, Zaidun tadinya fa'il. Zaro adalah fi'il maklum. Fi'il. Telah mengunjungi saya Zaidun fa'il. Tetapi salah ucap, bukan Zaidun, tapi Aliyun yang sebenarnya mengunjungi. Maka Aliyun menjadi rofa karena mengikuti yang sebelumnya, yaitu Zaidun. Dalam hal ini disebut dengan badal ghalat. Demikian. Jadi badal ya ada 4. Badal kul, badal ba'ad, badal istimal, serta badal ghalat. Nah, teman-teman juga perlu untuk mengingat pembahasan ini. Barakallahu fikum. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah taukid. Taukid adalah kata yang digunakan untuk menegaskan kata sebelumnya. Jenis taukid ada yang lafzi, mengulang lafadz yang sama. Contoh, jaa Zaidun. Di sini ada kekeliruan ya, tidak masalah ini. Jaa Zaidun. Zaid sudah datang. Nah, di sini Zaidunnya ada 2. Zaidun yang kedua ini kenapa rofa? Karena mengikuti yang sebelumnya. Nah, mengikuti Zaidun yang pertama. Zaidun yang pertama rofa karena dia fa'il. Kalau fa'il jangan lupa maka berarti rofa. Kalau Zaidun yang kedua di sini dia adalah posisinya sebagai taukid, menguatkan bahwa Zaid sungguh-sungguh sudah datang. Nah, ada taukid yang bukan lafzi, yaitu maknawi, menegaskan makna dengan lafadz khusus. Seperti nafsuhu, kulluhu, ainuhu. Ini semua adalah bentuk dari taukid. Contoh, jaa Zaidun nafsuhu. Zaidun kembali fa'il, ya. Fa'il marfu'. Ya, tanda rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Nafsuhu adalah taukid maknawi. Kenapa nafsuhu bukan nafsahu, bukan nafsihi? Karena nafsu dia adalah mengikuti dari Zaidun, karena dia adalah taukid. Makanya sama dengan Zaidun. Ya, seandainya kita mengatakan ra'aitu Zaidan, maka berubah. Kalau kita katakan di sini ra'aitu Zaidan, maka di sini nafsahu, dia mengikuti. Nah, inilah taukid maknawi. Dengan nafsuhu, kulluhu, ainuhu tergantung. Ya, kalau yang sebelumnya di sini adalah fathah atau nasab, maka yang di sini juga ikut nasab. Begitu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, selesai kita pembahasan tawabi. Yang kesimpulannya tawabi ada 4. Mudah-mudahan hal ini membantu kita untuk semakin memperluas pengetahuan kita seputar ilmu nahwu. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.